Presiden Prabowo Subianto larut dalam kegembiraan bersama warga di Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman pada Minggu malam. Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan dan untuk pertama kalinya di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, teks proklamasi dibacakan Presiden. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapat pembebasan bersyarat. Novanto kini telah keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung. Halo, selamat malam saudara. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Bersama saya, masih Tarigan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka melepas acara Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Monas, Jakarta. Karnaval di Monas dimeriahkan dengan penampilan dari perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian lembaga, TNI Polri, dan BUMN. Parade menampilkan program-program unggulan lewat pertunjukan kendaraan hias yang akan melintasi rute Monas ke Sudirman Tamrin. Arus lalu lintas di seputar perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia hingga Minggu malam masih dipadati kendaraan serta warga yang menyaksikan karnaval dan pesta rakyat. Sebelumnya, di Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota. Rekayasa lalu lintas telah dilakukan mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk melihat kemeriahan pesta rakyat di Monas, kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Zamzari, dan juga ada Freddy Rizka yang akan melaporkan kepada kita. Mungkin saya ke Nanda dulu. Nanda, apa yang paling ditunggu warga di pesta rakyat di Monas, Nanda? Sebenarnya apa yang ditunggu oleh masyarakat sudah semua dilihat sebenarnya, my sister dan juga saudara, bahwa tadi kurang lebih 10 menit yang lalu kami melihat rangkaian yang panjang di Hari Spesial Kemerdekaan RI ke-80 sudah ditutup sepenuhnya dengan penampilan spektakuler kembang api yang menghiasi Monas, yang tadi saya lihat sendiri juga warga cukup terkesima melihat bagaimana penampilan kembang api yang artinya ini menutup rangkaian panjang dari perayaan HUT ke-80 RI. My sister dan juga saudara, situasi di Monas saat ini warga tampaknya sudah kembali ataupun juga ada beberapa yang sudah meninggalkan kawasan Monas karena itu tadi semua sudah dilihat begitu ya, di mana Karnaval Kemerdekaan juga sudah diberlangsungkan, bahwa tadi truk-truk yang dihias dari kementerian ataupun lembaga juga sudah melintas, artinya ini tinggal beberapa jalur-jalur yang memang akan ditempuh untuk kemudian nanti akan titik akhirnya juga kembali lagi ke Monas. Artinya ini butuh rangkaian cukup panjang, jadi masyarakat sudah melihat itu semua, tadi juga sudah melihat kembang api, dan saat ini pun juga sudah ditandai Presiden Prabowo Subianto juga sudah meninggalkan kawasan Monas untuk sebagai tanda begitu ya, bahwa memang rangkaian acara hari ini sudah selesai. Jadi my sister dan juga saudara, saya ingin menyampaikan ada satu hal yang unik kalau tadi saya melihat dari rangkaian truk-truk yang dihias untuk kementerian ataupun lembaga. Seperti halnya tadi ada dari Kemendikbudrismen yang memang cukup unik dan cukup menarik perhatian saya. Karena kenapa? Karena truk yang dihias ini dengan ala-ala anak SD, pakai topi, juga pakai dasi. Tidak hanya itu, ada truk-truk di beberapa kementerian juga tampaknya langsung
langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Dengan apa? Dengan langsung turun tadi saya melihat, dan juga ada beberapa yang dibagikan seperti kaos ataupun juga buah-buahan. Tadi saya dapat jeruk, tapi jeruknya saya kasih ke orang lain. Jadi itu tadi memang malam hari ini juga cukup hangat, ditutup juga dengan antusias warga yang luar biasa dari Monas. Artinya kembali lagi saya tegaskan bahwa rangkaian acara peringatan kemerdekaan RI ke-80 hari ini sudah selesai diberlangsungkan, ditutup tadi dengan kembang api yang spektakuler. Sementara demikian, my sister. Ya, meski acaranya sudah selesai, ditutup dengan keindahan kembang api, tapi apakah sudah bubar semua masyarakatnya atau mungkin punya acara sendiri atau mungkin acara tambahan di sana, Nanda? Saya rasa acara tambahannya pun juga sudah selesai. My sister juga saudara melihat saat ini juga sepertinya sudah jam 9 lewat begitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya dari titik saya melaporkan ke titik sebelah kanan saya, itu adalah booth makanan ataupun juga tempat bermain anak yang tadinya terang benderang, my sister, tapi sekarang juga sudah redup. Artinya memang ini menandakan semua rangkaian ini sudah selesai, dan tampaknya ini warga sekarang sudah bergegas menuju ke pintu-pintu dari Monas. Artinya memang tampaknya mereka sudah cukup untuk hiburan hari ini. Bahkan ada yang standby dari tadi pagi sampai dengan malam hari. Tadi katanya pengen melihat di Monas. Kalau misalkan truknya sudah melintas di Monas terus menuju ke Sudirman Tamrin, mereka akan mengikuti truk itu. Jadi antusias hari ini sangat luar biasa dari masyarakat itu sendiri. Dan sementara demikian yang bisa saya sampaikan dari Monas dengan semangat masyarakat yang sangat luar biasa, my sister. Ya, masyarakat pulang dengan semangat membara telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita bergeser ke kawasan Bundaran HI, ada Fredriska Ananda dan juga Angga Nur Rizky di sana. Fredriska, kemeriahan apa yang ada di Bundaran HI? Apakah sama hebohnya dengan di Monas atau mungkin Anda punya cerita unik lainnya di sana? Bundaran HI pada malam hari ini semakin malam semakin seru, semakin ramai juga. Tadi bagaimana kemudian ketika tadi sore kami tiba di sini begitu ya, ketika kemudian jalan MH Tamrin ini masih dibuka untuk lalu lintas, ini masyarakat sudah antusias, sudah menunggu begitu terkait dengan adanya karnaval kemerdekaan ataupun pesta rakyat pada malam hari ini. Tapi tadi memang mereka sembari menunggu, sembari ini menyaksikan upacara penurunan bendera. Jadi memang sejak sore mereka sudah menanti terkait dengan karnaval kemerdekaan ini. Nah, kalau misalkan untuk pada malam hari ini, untuk di Bundaran HI sendiri, ini disajikan hiburan ataupun panggung hiburan yang kemudian ini masyarakat berdangdutan bersama-sama. Ini ada Nela Karisma, kemudian ada Wika Salim juga yang kemudian mengisi panggung hiburan yang ada di Bundaran HI. Tapi tidak hanya di Bundaran HI ataupun di Monas saja, Ilon ada juga saudara, bagaimana kemudian panggung rakyat ini sebetulnya ada 4 titik. Di mana informasi yang kami terima ini tadi sudah ada di Monas, kemudian ada di Sarinah juga, kemudian di tempat saya melaporkan saat ini di Bundaran HI, dan kemudian terakhir ini ada di kawasan Persimpangan Semanggi ataupun kawasan Sapura Strategik, di mana kalau misalkan kami dapatkan juga informasi bahwa memang tadi karnaval kemerdekaan yang sudah kemudian melakukan arak-arakan mulai dari Monas hingga kemudian melalui Sarinah, kemudian melalui Bundaran HI hingga nanti berakhir di Jalan Semanggi. Jadi memang kalau misalkan saya dapat gambarkan situasi di Bundaran HI pada malam hari ini sangat seru, sangat makin malam ini semakin masyarakat semakin meriah begitu, bagaimana kemudian mereka berdangdutan bersama di panggung rakyat yang ada di Bundaran HI pada malam hari ini. Artinya rangkaian acaranya masih panjang tampaknya ya, Fredriska? Ya, Ilona, tadi informasi yang kami dapatkan memang ini untuk acara panggung rakyat ini sendiri ini akan selesai nanti pada pukul 10 ataupun lebih 30 menit begitu ya. Karena tadi untuk penutupan jalan sendiri ini tadinya memang dijadwalkan pada pukul 18.30. Namun memang pada realisasinya ini ditutup pada pukul 7 malam ataupun pukul 19 tepat begitu. Jadi memang kita akan nantikan bagaimana kemudian kemeriahan dari panggung hiburan ini. Kita akan nantikan juga bagaimana kemudian siapa lagi nih gestar yang akan ditampilkan di panggung hiburan yang ada di Bundaran HI pada malam hari ini.
Baik, terima kasih Pedriska. Jangan lupa ikut dangdutan ya, soalnya Kanda bilang masih ada gestar lain yang mungkin akan hadir bernyanyi di panggung. Dan sebelumnya juga sudah ada Nanda. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas di sana. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, peringati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga perumahan di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya menghias lingkungan dengan lampu warna-warni. Warga juga membuat area permainan tradisional. Tak hanya lampu hias dan ornamen lainnya, warga juga membuat arena permainan tradisional bagi anak-anak. Di antaranya ular tangga, engklek, dakon, dan gobak sodor. Arena permainan tradisional di Kampung Dolanan ini sengaja dibuat agar anak-anak tidak hanya bermain gadget, tapi juga bisa bersosialisasi dan ikut melestarikan permainan tradisional. Warga berharap perumahan mereka bisa menjadi kawasan ramah anak. Seorang siswa sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung nekat memanjat tiang bendera karena tali pengait lepas. Aksi berani tersebut membuat peserta upacara tegang. Dalam video amatir, tampak seorang siswa sekolah dasar nekat memanjat tiang bendera di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Lampung. Meski berisiko, siswa kelas 5 bernama Raihan Dias Rinawi dengan sigap memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali yang terlepas. Tidak hanya teriakan penyemangat, warga juga meminta bocah asal desa Waimuli itu berhati-hati karena kondisi angin yang berhembus cukup kencang. Terharu gitu Pak, jadi apa sih namanya, kesusahan orang dia bantu gitu. Sedangkan itu penarikan bendera ya Pak ya gitu, jadi kayak terharu kok anak saya gitu. Berkat keberanian Raihan, tali yang terlepas dari tiang kembali tersambung dan pengibaran bendera merah putih akhirnya bisa dilanjutkan. Teguh Halid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Untuk pertama kalinya di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, teks proklamasi dibacakan Presiden Republik Indonesia. Kompas Malam segera kembali. Saudara, salah satu momen menarik saat upacara detik-detik kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, yaitu saat Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Upacara kepada pembawa bendera. Selaku Inspektur Upacara, Prabowo Subianto menyerahkan bendera merah putih pada anggota Paskibraka asal Sulawesi Utara, Bianca Alesia Kristabella Lantang, sebagai pembawa baki. Prabowo sempat merapikan alas baki bendera lalu mencium sangsaka merah putih. Untuk selanjutnya, bendera dibawa oleh pembawa baki ke barisan Paskibraka lainnya. Dan untuk pertama kalinya di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, teks proklamasi dibacakan Presiden. Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto juga membacakan teks proklamasi saat upacara pengibaran bendera merah putih HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Biasanya yang bertugas membaca teks proklamasi adalah pimpinan DPR, pimpinan MPR, atau pimpinan DPD. Sebelumnya di tahun 2024, Ketua DPR Puan Maharani, di tahun 2023, Ketua MPR saat itu Bambang Susatyo. Kami, bangsa Indonesia,
kalau inspektur upacara memang biasa baca proklamasi, tapi ini baru pertama kali memang Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun 80 kemerdekaan. Saudara, konflik di wilayah Papua Tengah membuat sebuah sekolah dasar terpaksa berhenti beroperasi sejak 1 tahun lalu. Namun di tengah keterbatasan dan ancaman keamanan, prajurit TNI mengambil peran sebagai tenaga pengajar dan membangun rumah belajar darurat. Sukacita menyambut kemerdekaan bergema sampai Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Acara 17 Agustus jadi makin semarak dengan lomba sederhana yang digagas prajurit TNI dari Satgas Yonif 122 Dharma Jaya. Bagi anak-anak di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, para prajurit ini adalah guru mereka. Setahun lalu, mereka kehilangan tempat menimba ilmu sejak SD Impres Tinggi Nambut berhenti beroperasi akibat konflik antar suku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Anak-anak kehilangan akses pendidikan sejak para guru terpaksa meninggalkan distrik Tinggi Nambut dan berpindah ke Kota Mulia karena faktor keamanan. Tapi, inisiatif membuat sekolah darurat jadi asa datang dari para personel Satgas Yonif 122 Dharma Jaya. Semua dilakukan tanpa pamrih, menumbuhkan lagi semangat belajar yang nyaris padam. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, namun juga dibekali nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat persatuan. Upaya kami, aparat keamanan khususnya TNI, Angkatan Darat, bersama dengan masyarakat membuka rumah belajar darurat, yang dimana tujuannya untuk anak-anak agar selalu mendapatkan pendidikan seperti membaca, menulis, bahkan berhitung, serta tidak lupa juga memberikan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai cinta tanah air. Kami di sini, TNI, Angkatan Darat, serta masyarakat, serta seluruh aparat keamanan di sini berupaya agar anak-anak di sini dapat menjadi penerus bangsa ke depannya. Tak sekedar pengamanan, kehadiran TNI jadi pembawa harapan. Pengabdian para prajurit TNI jadi jembatan yang menghubungkan anak-anak bangsa dengan dunia pengetahuan tanpa batas. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk lebih lengkapnya, telah terhubung Letda Infanteri Memo Al-Kadri, Fitri Mulyo, selaku dan Pos Tinggi Nambut Yonif 112 Dharma Jaya yang akan membagi cerita mengenai rumah belajar darurat bagi anak-anak di Puncak Jaya, Papua Tengah. Selamat malam Pak Memo. Selamat malam. Pertama, sebelum saya banyak nanya, apa yang disampaikan di ulang tahun Republik Indonesia ke-80? Saya ucapkan selamat dalam memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya dan masyarakatnya semakin bangga akan bendera merah putih. Sekian, Mbak. Ya, merdeka. Pak Memo, saya langsung ingin bertanya, apa motivasi atau semangat yang membuat Bapak dan juga teman-teman menjalankan tugas sebagai pengajar, bukan hanya sebagai prajurit di sana? Motivasi kami ataupun semangat yang membuat kami menjalankan tugas sebagai pengajar, bukan hanya sebagai prajurit. Tentunya kami di sini memang sebagai prajurit TNI dan Polri. Yakni tugas pokok kami ini adalah mengamankan serta mengayomi masyarakat, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ketika kami hadir di sini, khususnya di distrik Tinggi Nambut, melihat anak-anak di sini begitu bersemangat untuk mencari ilmu, bahkan belajar. Meski fasilitasnya sangat terbatas, hati kami tergerak. Karena kami percaya menjaga bangsa bukan hanya dengan senjata, melainkan dengan mencerdaskan generasi mudanya. Ya. Itulah semangat kami melindungi dengan ilmu, bukan hanya dengan senjata.
Sudah berapa lama Pak Memo dan teman-teman memberikan tenaganya untuk mengajar anak-anak di sana yang membutuhkan pendidikan? Untuk kami sendiri kurang lebih sudah menginjakan kaki di Puncak Jaya, khususnya di Tinggi Nambut, sudah berjalan 6 bulan. Sudah 6 bulan, dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana dengan fasilitas di sana tampaknya terbatas ya. Lalu bagaimana Pak Memo dan juga teman-teman memaksimalkan fasilitas yang ada, atau mungkin jumlah tenaga mengajar yang mungkin tidak sesuai dengan jumlah muridnya kali ya? Benar, untuk tenaga pengajar di sini mungkin terbatas dikarenakan dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang di sini yang sangat-sangat terbatas, yang membuat kami dan berupaya dengan memberikan atau membuka rumah belajar darurat, dan juga kami berusaha dengan membuat atau membangun meja belajar secara sederhana yang memudahkan untuk anak-anak belajar membaca dan menulis. Dan upaya kami juga Satgas Unip 11 Dharma Jaya ini membekali ataupun membawa alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan pulpen, dan buku-buku belajar lainnya sebagai pendukung ataupun untuk anak-anak dalam program pendidikan yang kami laksanakan di selama Satgas ini. Ya, lantas apa nih kesan pertama saat mengajar, lalu kemudian bagaimana sambutan anak-anak di sana? Apakah memang begitu semangat, akhirnya ada guru yang ngajarin dan itu TNI gitu? Mereka sangat senang dan antusias dikarenakan mereka sendiri, saya lihat semangatnya tinggi untuk melaksanakan proses belajar mengajar, dikarenakan kurangnya ataupun sudah berhentinya beroperasi untuk SD yang ada di Tinggi Nambut sendiri, dan juga di kawasan ini susahnya jaringan internet, sehingga mereka hanya dapat berfokus ataupun belajar di pos. Jadi sebelumnya memang berapa lama anak-anak di sana tidak ada guru sehingga akhirnya Pak Memo dan kawan-kawan yang harus turun tangan? Kurang lebih untuk saya mendapatkan informasi sendiri, untuk SD Impres Tinggi Nambut sendiri sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu, sejak terjadinya konflik pilkada. Oh, oke, baik. Nah, sekarang saya masuk lagi nih, bagaimana anak-anak menyambut Pak Memo dan juga teman-teman. Pelajaran apa sih yang paling dinanti anak-anak saat Anda mengajar? Yang pertama mungkin hanya mengenalkan sekilas tentang wawasan kebangsaan, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, serta nilai-nilai seperti Pancasila, mengenalkan lagu Indonesia Raya, dan membaca serta menulis. Jadi semuanya udah bisa membaca dan menulis kah Pak Memo? Untuk mayoritas sendiri anak-anak di sini kurang, dikarenakan sudah lama tidak melaksanakan pendidikan. Untuk membaca dan menulis sendiri itu saya nilai mulai dari awal kami untuk mendidiknya. Pak Memo, melihat situasi yang Anda ceritakan, belum semua anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang setara begitu ya. Jadi apa harapan Pak Memo untuk mereka, dan juga mungkin teman-teman di belakang juga ingin menyampaikan harapan terhadap pendidikan Indonesia, terutama buat adik-adik di sana? Harapan kami, TNI Polri sebagai penjaga bangsa, tidak hanya soal senjata dan keamanan, tapi juga tentang merawat harapan. Melihat anak-anak Papua tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, membuat kami percaya bahwa masa depan Indonesia masih sangat terang. Ya, senyum mereka adalah energi terbesar kami. Dan kami ingin masyarakat tahu bahwa sekecil apapun dan dukungan untuk pendidikan di sini, itulah menjadi cahaya yang besar bagi penerus Papua ke depan. Ya, teman Pak Memo mungkin ingin menyampaikan pesan terkait dengan pendidikan kepada anak-anak bangsa. Ada yang mau bicara? Untuk kanan ini, perkenalkan, ini sebelah kanan saya ada Kakak Purba. Oke, dan sebelah halo. kiri saya ada Kakak Sejahteraga, yang dimana sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai guru bagi anak-anak di sini. Satu orang mengajarnya semua pelajaran atau masing-masing punya bidangnya nih? Misalnya Pak Memo matematika, atau mungkin ada yang ngajar menyanyi, kan tadi katanya mengajarkan ilmu-ilmu nasionalisme begitu ya, seperti nyanyi lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila. Nah, siapa nih guru kesayangan anak-anak mungkin di sana, siapa nih? Purba, betul. Semua disayang ya.
Kalau untuk guru kesayangan adik-adik di sini semua itu saya sendiri, mereka biasa panggil itu Kakak Purba. Jadi sedikit saya cerita Mbak, biar semua orang juga tahu. Awal tuh mereka datang pagi pertama itu bermain dulu, bermain voli, baru selepas mereka bermain voli mereka kasih cuci tangan bersih, kaki bersih, baru panggil Kakak Purba, kita mau belajar. Mereka panggil, baru saya langsung persiapan, langsung keluarkan speaker, biasa kita buat dengar lagu, nonton film juga kan. Kita kasih mereka hiburan juga sebelum kita mulai perkenalkan abjad, terus hitung beri tambah-tambah, perkalian juga, dan kita selingi juga dengan hiburan dan juga wawasan kebangsaan biar mereka juga mengerti, dan juga kita tanya juga mereka punya cita-cita itu luar biasa sekali. Oke. Jadi harapan kita di sini semua Mbak buat masyarakat yang ada di Papua, khususnya di distrik Tinggi Nambut, mereka itu punya impian, punya cita-cita itu sama seperti anak-anak yang lain yang ada di Jawa contohnya. Mereka punya hak untuk bisa belajar, merasakan pendidikan itu sendiri. Jadi kami di sini dengan tulus hati, ikhlas untuk memberikan tenaga kami, pikiran kami untuk kita punya saudara di sini. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Tidak hanya adik-adik di sana yang bangga, bahagia melihat Anda mau mengajar, tapi kami pun ikut bangga. Saya berharap Anda semua sehat-sehat di sana dan tetap semangat mengajar adik-adik kita di sana, dan kita berharap kemerdekaan Indonesia diharapkan seluruh lapisan termasuk untuk memperoleh akses pendidikan. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi IKTP ini telah keluar dari lapas Sukamiskin. Saudara, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi IKTP ini telah keluar dari lapas Sukamiskin. Setnov bebas bersyarat setelah mendapat pemotongan hukuman melalui peninjauan kembali atau PK. Sebelumnya, Setnov divonis 15 tahun penjara. Melalui PK, hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan. Setelah menjalani 2/3 masa hukuman, Setia Novanto secara resmi dinyatakan bebas bersyarat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pembebasan bersyarat Setia Novanto telah melalui asesmen. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke. Masih ada ini nggak Pak? Apa tugas untuk melapor diri begitu Pak? Nggak ada, kalau denda subsidinya sudah dibayar. Sudah dibayar begitu. Putusan PK kan kalau nggak salah, putusan peninjauan kembali kepada yang bersangkutan dikurangi masa hukumannya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Gubernur Taj Yassin mengaku diperintah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi untuk memimpin upacara HUT RI di Pati karena Bupati Pati Sudewo sedang sakit. Taj Yassin juga menyatakan kehadirannya di Pati demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik pasca demo besar warga menuntut Bupati Pati mundur Rabu pekan lalu. Sudah menghubungi gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat.
dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Itu yang disampaikan kepada saya dari Pak Gubernur. Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota DPR. Puan menegaskan anggota DPR mendapat uang kompensasi rumah karena tak lagi dapat rumah jabatan. Bantahan ini disampaikan Puan Maharani saat menghadiri upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, melainkan uang kompensasi rumah karena anggota DPR sudah tidak dapat rumah jabatan. Sebelumnya, anggota DPR RI TB Hasanuddin menyebut gaji anggota DPR mencapai 100 juta per bulan atau 3 juta rupiah per hari. Ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta asisten pelatih Alex Pastoor hadir dalam peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kota Wassenaar, Belanda. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta asisten pelatih Alex Pastoor hadir dalam peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Belanda. Meriahnya peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia juga terlihat di Belanda, saudara. Dalam kesempatan itu, tampak hadir pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, diantaranya warga negara Indonesia yang merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Video keduanya dalam acara itu diunggah di akun @garuda.internationals. Keduanya nampak berbaur dengan warga negara Indonesia yang hadir. Perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia terasa kental di Kensington Park, Sydney, Australia. Lebih dari 600 peserta hadir untuk mengikuti upacara bendera dan merasakan semarak 17 Agustus. Acara dimulai dengan upacara bendera yang dipersembahkan oleh para mahasiswa Indonesia. Setelah itu, layaknya momen HUT RI di tanah air, WNI di Sydney mengadakan lomba tradisional khas 17-an. Sate dan bakso jadi daya tarik, sekaligus obat kangen makanan khas Indonesia. Perayaan kemerdekaan di Sydney jadi ajang berkumpul WNI di sana, sekaligus jadi bukti cinta tanah air tidak lekang meski jauh dari Indonesia. Pedagang di Pasar Jadi Socah, Bangkalan menghentikan aktivitas jual beli dan memberikan hormat pada bendera saat detik-detik proklamasi. Kita bergeser ke informasi berikutnya, saudara. Kita ke Bundaran HI untuk melihat perkembangan acara di sana. Ada Fredriska yang akan melaporkan kepada Kompas Malam. Fredriska, selamat malam. Fredriska, selamat malam. Fredriska, bagaimana acara di sana? Sudah sampai HI nih? Apakah masih ada rute selanjutnya atau berhenti di HI saja? Ya, Ilona, seperti yang Anda saksikan di belakang saya ini merupakan kendaraan hias milik dari masing-masing kementerian, begitu ya, yang kemudian tadi sudah dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto dari lapangan Silang Monas, kemudian untuk kemudian melakukan karnaval ataupun arak-arakan dari Monas menuju ke Jalan MH Tamrin, di mana tadi yang kami dapatkan informasinya bahwa kendaraan ini akan menyusuri panggung-panggung hiburan rakyat yang memang ada 4 titik. Yang pertama ada di Monas, yang kemudian ada di Sarinah, kemudian ada di HI,
kemudian juga yang terakhir ini adalah di kawasan Semanggi. Jadi memang setelah kemudian kendaraan ini kemudian melintasi kawasan Bundaran HI ini menuju ke daerah ataupun kawasan Semanggi, yang kemudian ini artinya juga selesai sudah karnaval kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Namun meski demikian, Ilona dan juga saudara, dari pesta rakyat ini sendiri akan masih berlangsung hingga pukul 11 malam nanti. Jadi memang masih ada beberapa bintang tamu ataupun gestar yang memang masih belum berkesempatan untuk tadi bernyanyi. Ini akan segera menghibur masyarakat hingga pukul 11 malam nanti, di mana kemudian setelah acara ini selesai, masyarakat yang memang berada di kawasan Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Sarinah dan juga sekitarnya ini bisa kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dengan menggunakan transportasi umum, baik itu MRT, LRT ataupun Transjakarta dengan harga yang cukup murah, hanya Rp80 saja. Ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Baik, terima kasih Pedriska atas laporan Anda. Selamat malam. Saudara, sorotan berikutnya di Kompas Malam, pedagang di Pasar Jadi Socah, Bangkalan menghentikan aktivitas jual beli dan memberikan hormat pada bendera saat detik-detik proklamasi. Saudara, pedagang di Pasar Jadi Socah, Bangkalan, Jawa Timur antusias mengikuti jalannya detik-detik proklamasi Republik Indonesia. Tepat pukul 10 pagi, pedagang menghentikan aktivitas jual beli dan memberikan hormat pada bendera. Tepat pada pukul 10 pagi dengan penuh hikmat, para pedagang menghentikan jualan sambil hormat bendera di depan Pasar Jadi Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Para pedagang yang mayoritas lansia tetap berdiri di pinggir jalan sambil memandang sang merah putih dikibarkan oleh petugas. Ya, sekarang kan 17 menghargai dulu pejuang yang telah memerdekakan Indonesia. Menghargai, iya, dihormat tadi. Ya, dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesenjakannya. Saya masih tertarikan pamit, sampai jumpa.